Masa depan Marcus Rashford kembali memanas di tengah musim. Penyerang timnas Inggris itu saat ini sedang dipinjamkan ke Barcelona dan tampil cukup impresif sejak tiba di Camp Nou. Sementara itu, situasi di Manchester United juga berubah. Michael Carrick, yang kini menjabat sebagai manajer interim, disebut mulai menyusun arah baru tim. Salah satu nama yang masuk radar adalah Rashford, pemain yang sebelumnya tersisih di era pelatih lama Ruben Amorim. Menurut laporan The Telegraph, Carrick tertarik memulangkan Rashford ke Old Trafford jika ia mendapat kepercayaan menangani MU secara permanen. Namun jalan untuk mewujudkan rencana itu disebut tidak mudah, sebab Rashford saat ini masih terikat kontrak pinjaman satu musim di Barcelona dengan opsi pembelian permanen pada bursa transfer musim panas mendatang. Performa sang pemain juga jadi faktor penting. Dari 31 penampilan bersama Barca, Rashford sudah mencetak 9 gol dan 9 assist, termasuk 5 gol di ajang Liga Champions. Laporan yang sama menyebut Rashford merasa nyaman dan bahagia di Barcelona. Orang-orang terdekatnya mengatakan ia telah menemukan kembali kepercayaan diri dan senyumnya. Pelatih Barcelona Hansi Flick juga dikabarkan ingin mempertahankannya secara permanen. Dengan kondisi ini, keinginan Carrick untuk memulangkan Rashford ke Manchester United masih menghadapi tantangan besar, terutama dari Barcelona yang siap mengamankan sang pemain lebih lama. Real Madrid kembali ke kompetisi domestik dengan tekanan besar setelah gagal menembus 8 besar Liga Champions. Hasil buruk di tengah pekan membuat posisi mereka di fase Liga memburuk dan memaksa Los Blancos dalam beberapa laga terakhir. Sebagian fans sempat menunjukkan kekecewaan terhadap performa Real Madrid. Namun pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa tetap optimis. Dalam konferensi pers jelang laga La Liga melawan Rayo Vallecano pada Sabtu kemarin, Arbeloa menegaskan ia percaya penuh dukungan supporter Real Madrid tidak akan hilang meski tim baru saja terpukul di Eropa. Arbeloa menilai kekuatan utama Real Madrid selalu datang dari kebersamaan tim dan fans. Dukungan Bernabeu disebutnya sangat penting untuk membantu pemain bangkit dan kembali fokus di Liga. Awal perjalanan Liam Rose Senior bersama Chelsea langsung mencuri perhatian. Baru 4 pekan menangani The Blues di Premier League, Rose Senior sudah dihadapkan pada ujian berat dan berhasil melewatinya dengan hasil penting. Terbaru Chelsea meraih kemenangan comeback 3-2 atas West Ham United. Hasil ini menjadi kemenangan Liga ketiga beruntun sejak Rose Senior menggantikan Enzo Maresca pada awal Januari, sekaligus membawa Chelsea naik ke posisi 4 besar klasmen. Pertandingan tersebut kembali menonjolkan gaya kepemimpinan Rose Senior, terutama keberaniannya mengambil keputusan di tengah laga, di mana Chelsea sempat tampil buruk di babak pertama dan tertinggal 2-0. Situasi berubah drastis di babak kedua. Rose Senior melakukan 3 pergantian pemain sekaligus saat turun minum. Keputusan itu terbukti tepat. Marcus Rashford dan João Pedro yang masuk dari bangku cadangan langsung mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Kebangkitan Chelsea dituntaskan oleh Enzo Fernandez lewat gol penentu di masa tambahan waktu. Kemenangan ini juga mencatat sejarah kecil karena menjadi comeback pertama Chelsea dari ketertinggalan 2 gol untuk menang di Premier League. Menurut laporan pasca laga, Rose Senior menegaskan kemenangan ini bukan semata soal pergantian pemain. Ia lebih menyoroti perubahan sikap dan mentalitas skuad sejak ia datang. Rose Senior menilai para pemain menunjukkan semangat juang, keberanian melawan tekanan, dan ketangguhan yang ia tuntut sejak hari pertama. Ia juga menekankan fokus tim pada cara merespon situasi sulit, mulai dari reaksi setelah kehilangan bola, pressing, hingga energi dan intensitas permainan. Semua hal itu terlihat jelas di babak kedua, sesuatu yang menurutnya belum muncul di babak pertama. Start impresif ini menjadi sinyal kuat bahwa era Liam Rose Senior di Chelsea dimulai dengan penuh keyakinan dan arah yang jelas. Arsenal merespon tekanan dengan cara yang tegas. Setelah kalah 2-3 dari Manchester United pekan lalu, muncul perdebatan soal apakah The Gunners perlu mengubah gaya bermain demi menjaga peluang juara. Isu itu mengiringi langkah Arsenal menuju laga tandang melawan Leeds United.
Banyak pihak menunggu apakah Mikel Arteta akan mengubah pendekatan tim atau tetap setia pada identitas permainan yang sudah dibangun. Dan jawabannya datang jelas di Elland Road. Arsenal menang telak 4-0 atas Leeds. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga pesan kuat bahwa Arsenal memilih tetap percaya pada cara mereka sendiri dalam perburuan gelar. Menurut laporan usai laga, sehari setelah kekalahan dari Manchester United, Arteta menggelar pertemuan internal untuk menenangkan tim. Dalam pertemuan tersebut, para pemain sepakat untuk bermain dengan lebih menikmati permainan, tetap berani dan yakin pada peluang menang. Arteta sempat membuat kejutan dengan mencadangkan Kapten Martin Odegaard, namun di lapangan efektif. Mereka menguasai permainan dan mampu meredam tekanan supporter tuan rumah dengan kontrol yang solid. Dalam keterangannya, Arteta menyatakan kepuasan terhadap mentalitas tim. Ia menegaskan Arsenal bermain dengan rasa percaya diri terhadap kualitas mereka dan keyakinan bahwa mereka mampu mengalahkan siapapun. Keyakinan itu menurut Arteta harus dibuktikan di lapangan dan hal tersebut berhasil ditunjukkan Arsenal lewat kemenangan meyakinkan ini. Arsenal meraih kemenangan penting 4-0 atas Leeds United di Elland Road. Hasil ini sekaligus mengakhiri catatan 3 laga Premier League tanpa kemenangan bagi The Gunners. Namun di balik kemenangan tersebut, perhatian tertuju pada absennya Bukayo Saka. Winger andalan Arsenal itu tidak masuk susunan pemain secara mendadak setelah mengalami masalah fisik saat pemanasan jelang laga. Menurut keterangan Mikel Arteta usai pertandingan, Saka sebenarnya sudah disiapkan sebagai starter. Namun ia merasakan gangguan di bagian pinggul saat pemanasan, sehingga tim pelatih memutuskan menariknya dari starting 11. Posisi Saka kemudian digantikan oleh Noni Madueke tepat sebelum kick-off. Mikel Arteta menjelaskan bahwa kondisi Saka masih belum bisa dipastikan. Hingga saat ini, tim medis Arsenal masih memantau situasinya dan belum menentukan kapan sang pemain bisa kembali merumput. Meski kehilangan salah satu pemain kuncinya, Mikel Arteta tetap menyatakan kepuasannya terhadap performa tim yang mampu tampil dominan dan meraih kemenangan besar di kandang Leeds United. Bayern Munchen kembali terpeleset di Bundesliga setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Hamburg. Namun usai laga, sorotan utama justru bukan hasil pertandingan, melainkan keputusan wasit yang dinilai merugikan Bayern Munchen. Menurut laporan pasca pertandingan, Harry Kane dan sejumlah pihak internal Bayern Munchen secara terbuka menyatakan kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan wasit. Mereka merasa beberapa keputusan penting sepanjang laga merugikan tim. Kontroversi utama terjadi di babak pertama saat Hamburg mendapat hadiah penalti dalam situasi bola pantul di kotak terlarang. Nicolai Rembert dinilai lebih cepat menyentuh bola dibanding Joshua Kimmich sebelum akhirnya terjatuh. Wasit langsung menunjuk titik putih. Harry Kane terlihat melayangkan protes keras atas keputusan tersebut, namun wasit tetap pada keputusannya. Penalti pun sukses dieksekusi Hamburg ke sudut bawah gawang Manuel Neuer. Laporan yang sama menyebutkan bahwa di ruang ganti, Harry Kane meluapkan kemarahannya. Penyerang asal Inggris itu menilai keputusan wasit tidak pantas untuk level pertandingan seperti ini. Bahkan disebut sebagai salah satu keputusan terburuk yang pernah ia temui sepanjang karirnya di sepak bola. Hasil imbang ini membuat Bayern Munchen kembali kehilangan poin penting. Sementara kontroversi wasit menambah panas suasana di kubu Die Roten. Keputusan Mike Maignan memperpanjang kontrak bersama AC Milan hingga 2031 akhirnya terungkap. Bukan hanya soal gaji atau durasi kontrak, namun ada perubahan besar di balik layar yang membuat kiper asal Prancis itu memilih bertahan di San Siro. Beberapa bulan lalu, tepatnya pada Juni 2025, situasinya sempat berbanding terbalik. Mike Maignan dikabarkan nyaris meninggalkan Milan dan siap menerima tawaran Chelsea yang akan tampil di Piala Dunia antar klub. Namun rencana itu berubah di saat-saat terakhir. Perubahan arah datang setelah komunikasi intens dengan pelatih anyar Milan Massimiliano Allegri. Sang pelatih menyampaikan visi yang jelas dan menempatkan Mike Maignan sebagai sosok sentral dalam proyek barunya bersama Rafael Leao. Dari titik inilah kepercayaan Mike Maignan terhadap masa depan Milan kembali tumbuh.
Selain Allegri, peran staf pelatih juga sangat menentukan. Kehadiran Claudio Filippi sebagai pelatih kiper membantu Mike Maignan menemukan kembali performa terbaiknya. Pendekatan kerja yang lebih rapi, fisik yang lebih terjaga, dan metode latihan yang terstruktur membuat performanya kembali ke level elit. Faktor lain yang tak kalah penting adalah perubahan suasana kerja di Milanello. Lingkungan latihan kini dinilai jauh lebih sehat, tenang, dan profesional dibandingkan periode sebelumnya yang penuh ketegangan dan konflik. Kondisi ini membuat Mike Maignan merasa dihargai, nyaman, dan fokus sepenuhnya pada sepak bola. Di atas lapangan dampaknya langsung terlihat. Mike Maignan tampil konsisten, menurunkan berat badan, melakukan banyak penyelamatan krusial termasuk mengagalkan 2 penalti penting dan kembali menjadi penentu poin bagi tim. Perannya sebagai kapten sekaligus pemimpin ruang ganti juga semakin kuat. Pada akhirnya keputusan Mike Maignan memperpanjang kontrak tidak terjadi secara tiba-tiba. Langkah ini lahir dari kombinasi kepemimpinan Allegri, suasana kerja yang kini lebih sehat di Milanello, kembalinya performa Mike Maignan ke level terbaik, serta pertimbangan finansial yang matang dari manajemen Milan.